Tapi itu rada pusing ya. Pusing kenapa Kak? Iya, soalnya kan kita memasuki apa ya, masa-masa UTS, jadi itu agak tertekan gitu. Iya benar sekali. Jadi kejiwaan sedikit ya. Iya, apalagi kan kita udah semester 5, jadi tugasnya tuh semakin banyak. Jadi kita berdoa saja untuk narasumber kita ini agar UTS-nya berjalan dengan lancar. Amin. Oke, kita berlanjut kepada narasumber kita yang kedua. Ada Kak Rofiqatul Safira. Gimana Kak kabarnya Kak? Tidak jauh berbeda dengan Mbak Nita ya, yang pusing memikirkan tugas ujian tengah semester. Saya pun begitu, tetapi alhamdulillahnya saya masih diberi kewarasan untuk berpikir dan tidak gampang stres seperti itu Mbak Hilda. Alhamdulillah. Disyukuri ya Mbak. Alhamdulillah. Baik, kita ke pemateri yang terakhir. Ada Kak Sheila Hasina. Gimana Kak kabarnya Kak? Kabarnya baik-baik saja ya, tapi ya sama kayak teman-teman kita, semoga kita tetap diberi kesehatan. Amin. Ya, Amin. Baiklah, perkenalan kita sudah lewati ya. Alangkah baiknya sebelum kita pembahasan lebih mendalam lagi, apakah kita harus mengulik terlebih dahulu apa sih strukturalisme dinamik itu, kan begitu Kak? Iya, benar Mbak Hilda. Ya, jadi berbicara mengenai strukturalisme dinamik. Strukturalisme dinamik ini sendiri mengkaji otonom dari karya sastra itu. Otonom ini struktur, ya, yang kemudian digabungkan dengan semiotik pastinya, ini sistem tanda. Nah, secara sederhana begitu. Mungkin dari mbak-mbak sekalian nih, apa sih yang pertama kali terlintas nih ketika mendengar tentang strukturalisme dinamik ini? Bisa dimulai dari Mbak Nita terlebih dahulu. Oh iya, baik, saya tanggapin ya Mbak. Jadi benar apa kata Mbak Hilda tadi, bahwa struktur dinamik ini tuh mengkaji otonom dari karya sastra itu sendiri. Nah, di dalam otonom ini tuh nantinya ada unsur. Nah, yang pertama tuh unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, selain itu juga Mbak Hilda, jadi strukturalisme dinamik ini tuh juga digabungkan dengan semiotika atau sistem tanda gitu. Nah, jadi bedanya di sini kalau yang kajian otonom ini tuh mengkaji apa ya, unsur intrinsiknya, sedangkan yang semiotik itu unsur ekstrinsiknya, seperti itu. Ya, cukup menarik ini pembahasan ini. Jadi otonomnya itu tetap dijadikan utama begitu ya Mbak Nita ya. Nah, itu kan dari Mbak Nita nih. Sekarang kita berada sama Kak Rofi. Apa sama Mbak Sheila nih? Siapa dulu nih? Mungkin saya dulu nih Mbak Rofi dulu ya. Ya. Terima kasih. Struktur dinamik ini merupakan sebuah teori struktural yang melihat bahwa karya sastra ini sebagai proses dari bagian komunikasi dan juga kultural yang dihadirkan oleh pengarang kepada pembacanya. Nah, bisa dikatakan juga bahwa struktural dinamik ini merupakan jembatan antara teori struktural murni dan juga sistem tanda atau yang biasa kita kenal dengan semiotik seperti itu. Nah, karena apa? Karena harus disadari ya dan dipahami bahwa dalam sebuah karya sastra itu terdapat sebuah tanda yang memiliki makna, dan itu baru bermakna jika dimaknai oleh pembaca. Nah, saya ingin bertanya juga nih kepada Mbak Hilda, apakah teori struktural dinamik ini meninggalkan struktural murni atau justru tidak? Oh iya, baik. Saya tanggapi. Menurut saya kedua hal tersebut tidaklah salah ya. Namun sedikit pengenalan atas hal-hal yang tadi juga maksudnya. Untuk teori struktural dinamik sendiri itu tidak sepenuhnya sih menurut saya meninggalkan strukturalisme yang murni ya. Karena pastinya sebelum menginjak ke dalam struktur atau unsur intrinsiknya tadi dalam sebuah karya sastra, pastinya itu kita harus mengetahui terlebih dahulu ya, atau menilik terlebih dahulu unsur-unsur intrinsik yang membangun sebuah karya tersebut. Nah, itu sih menurut saya. Gimana nih untuk saudari Sheila? Mungkin ada tanggapan yang bisa disampaikan? Ya, di sini saya ingin menanggapi ya dari pembahasan yang telah teman-teman semua jelaskan, bahwa ada hubungan pengaruh timbal balik antara tanda dan pembacanya. Nah, pembaca di sini dalam memberi makna terikat pada konvensi tanda yang ada dalam sebuah karya sastra seperti itu. Ya, dan tidak sembarangan dalam menentukan makna. Tentu pembaca harus memperhatikan lebih detail lagi. Oleh karena itu, keduanya ini saling berkaitan.
langkah seperti itu teman-teman. Iya, Iya, betul sekali. Ya, jadi pembahasan ini sangat menarik ya. Jadi itu teman-teman, mengapa kita harus tahu terlebih dahulu mengenai strukturalisme dinamik sebelum kita membahas lebih dalam ya. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa strukturalisme dinamik ini tidak serta-merta tercipta. Iya, benar. Jadi apa sih kira-kira yang melatar belakangi munculnya strukturalisme dinamik ini? Menurut Bapak sekalian, apa nih yang melatar belakangnya? Dari siapa dulu nih tentang latar belakang menurut siapa bagaimana? Dari saya dulu ya. Nah, menarik nih. Beranjak dari latar belakang munculnya strukturalisme dinamik ini, pasti erat kaitannya dengan periode sebelumnya dong. Nah, ya menurut tahu pada tahun 1998 halaman 131 sampai 135 itu mengatakan bahwa dalam ilmu sastra khususnya strukturalisme dinamis ini berkembang melalui tradisi formalis ya, yang artinya hasil-hasil yang telah dicapai dari tradisi formalis ini kemudian dikembangkan lagi dan dilanjutkan oleh strukturalisme seperti itu. Nah, di satu pihak para tokoh sebagian besar terlibat dalam ini menciptakan strukturalisme ini, dan di pihak lain ada pengalaman dari tradisi formalis ini yang mereka angkat dan mereka lanjutkan ke dalam strukturalisme ini dengan pengertian bahwa kelemahan-kelemahan yang ada dalam tradisi formalis ini dapat diperbaiki kembali atau dapat disempurnakan kembali ke dalam oleh strukturalisme dinamik ini. Seperti itu. Jadi upgrade ya istilahnya. Ya, istilahnya upgrade lah gitu. Saya boleh menambahkan? Boleh silakan. Ya, jadi selain itu ya Bapak sekalian, di situ tuh ada pemikiran yang melatar belakangi lahirnya dari metode strukturalisme dinamik ini. Nah, jadi dalam pada penelitian suatu praktek penelitian karya sastra itu pasti ada interaksi antara analisis struktural dan dengan interpretasi pemberian makna kepada suatu karya sastra. Nah, dan keduanya ini tuh memiliki hubungan dialek. Jadi memiliki hubungan dialek seperti bagian-bagian dari teks karya sastra itu. Jadi seperti itu. Ya, berarti menarik sekali ya. Berarti ini ada urutan-urutan tersendiri ya. Pertama-tama strukturalisme dinamik ini muncul ya, Bin? Iya, betul. Pasti ada hal yang melatar belakangi munculnya ini strukturalisme dinamik. Iya betul sekali Mbak Hilda. Saya juga pernah membaca sebuah buku ya. Di situ ada pendapat seorang tokoh yang bernama Mufaroskai dalam Renewelek. Kalau tidak salah itu pada tahun 1970 pada halaman 275 sampai 276. Nah, di sini itu mengatakan bahwa teori strukturalisme ini sebagaimana awal mula diperkenalkan itu pada tahun 1930. Nah, awalnya ini tidak teori strukturalisme dinamik ini tidak menggunakan nama teori ataupun metode di satu pihak. Karena apa? Seperti yang kita tahu ya, bahwa teori ini merupakan pandangan terhadap pengetahuan bidang tertentu. Nah, sedangkan metode ini merupakan prosedur ilmiah yang relatif baku. Jadi pada masa tersebut tentunya strukturalisme dinamis ini berpusat pada sudut pandang epistemologis atau bisa kita katakan sebagai suatu sistem tertentu yang antar hubungannya itu sistemnya terhubung seperti itu, Mbak Hilda. Ya, jadi Gimana? apakah boleh nih aku bertanya pada Mbak Hilda? Boleh. Ya, silakan. Apa nih? Jadi Jadi menurut Mbak Hilda sendiri ya, apakah masih ada nih hubungan antara strukturalisme murni dan juga strukturalisme dinamik ini menurut ya, jadi menurut saya nih dari penjelasan narasumber tadi masih ada hubungannya berarti antara strukturalisme dinamik ini dengan strukturalisme murni ya, karena ini merupakan suatu penyempurnaan seperti itu.
bagaimana strukturalisme dinamik ini dalam suatu penelitian. Mungkin dari Mbak Rufi dulu. Terima kasih Mbak Yuda atas kesempatannya ya. Jadi seperti ini, seperti yang kita tahu bahwa teori struktural dinamik ini lebih fleksibel dalam menerapkan sebuah teori penelitian. Nah, teori penelitian ini nantinya menggunakan sedikit-sedikit gabungan antara teori satu dengan teori yang lainnya. Nah, kemudian penelitian ini juga menolak asumsi-asumsi yang berkaitan dengan struktural murni yang menolak bahwa kesadaran subjektif, menolak takluk pada sistem, menolak historisme, mengidolakan sinkronik ataupun anti humanisme. Nah, jadi atas dasar inilah struktural dinamik maksud saya itu justru mengenalkan penelitian sastra dalam kaitannya dengan sistem tanda seperti itu Mbak Yuda. Nah, masuk kepada pembahasan langsung nih, pembahasan selanjutnya. Kita langsung aplikasikan saja pembahasan kita nih mengenai materi strukturalisme dinamik ini kepada suatu karya, yakni cerpen Sepucuk Amplop di Taman karya Andre Aksana ini. Pasti teman-teman sudah membaca cerpen ini ya kan? Iya, betul. Jadi setelah mengetahui banyak hal tentang strukturalisme dinamik, kita langsung mengaplikasikannya kepada cerpen ini. Jadi mungkin bisa dimulai dari Mbak Sela terlebih dahulu ya. Gimana? Ya, sebelum kita memulai, kita itu yang pertama harus melihat dulu unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, ya seperti itu. Nah, tema yang ada dalam cerpen Sepucuk Amplop di Taman karya Andre Aksana ini menggunakan tema kehidupan dan kehilangan. Nah, berarti tema kehidupan ini ditunjukkan oleh tokoh aku yang selalu duduk di bangku taman untuk meluangkan waktunya. Nah, dia ini selalu duduk di taman untuk menghabiskan waktunya karena ditinggal oleh sang kekasih seperti itu. Nah, tema kehilangan dalam cerpen ini menceritakan sosok pasangan kekasih yang saling meninggalkan karena ada salah paham yang tidak bisa mereka selesaikan dikarenakan ego yang sangat tinggi seperti itu. Dan salah satu kekasih ini selalu menulis Cerita tersebut. bukan selalu menulis kayak mengungkapkan isi hatinya gitu. Kesedihan yang dialami setelah kehilangan sang kekasih, lalu membawanya ke taman dengan surat ini di amplop seperti itu. Keren. Ya, aku mau menambahkan. Boleh. Jadi selain apa tadi yang dijelaskan oleh Mbak Zegla ya tentang tema, nah di sini itu juga ada tokoh atau penokohan. Nah jadi bisa dilihat di salah satu kutipan ya. Jadi seperti ini, kekasihku menyambar tas, berlari meninggalkanku. Nah, sama sekali tidak memberikan kesempatan padaku untuk menjelaskan, apalagi membela diri. Hanya bunyi berdebung pintu di banting yang tersisa sebagai ucapan selamat tinggal. Nah, dari kutipan itu kan ada penokohan. Jadi tokoh kekasih si aku. Nah, di sini tuh dengan penggambaran di mana tuh tokoh kekasih ini tuh egois dan tidak mau mendengarkan orang lain gitu. Nah, itu untuk penokohannya. Menarik. Nah, selain itu nih, kira-kira menurut Mbak Yuda itu apa aja? Ada apa lagi gitu? Tadi sudah dijelaskan masalah tema, tokoh dan penokohan. Pasti dalam suatu cerita tuh masih ada latar, alur, dan juga nafasnya ya kayaknya. Jadi begitu. Jadi gimana nih selanjutnya? Betul sekali, dalam ini pastinya ada latar, ada alur, dan ada amanat. Nah, latar di sini itu juga bermacam-macam. Ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana dan lain sebagainya. Dan juga ada alur. Nah, alur dalam cerpen Sepucuk Amplop di Taman ini menggunakan alur maju seperti itu. Dan ada amanat yang dapat diambil oleh pembaca setelah membaca cerpen ini. Seperti yang pertama, kita itu
egois dalam mengambil suatu keputusan. Kita itu harus mendengarkan pendapat dan penjelasan orang lain seperti itu. Dan yang kedua, kita itu juga harus tidak boleh menelan mentah-mentah sebuah informasi, karena kita sendiri itu belum tahu kebenaran yang sebenarnya terjadi itu bagaimana. Dan yang terakhir, kita itu harus dapat mengendalikan emosi. Nah, jangan tersulut api amarah agar sesuatu yang buruk itu tidak terjadi. Kebanyakan nih kalau kita marah, mau itu benar atau tidak atau salah, pasti semuanya akan terlihat salah. Seperti itu. Oleh karena itu kita harus dapat meredam emosi, teman-teman. Jadi menarik sekali cerita dalam cerpen ini. Sangat relate ya. Kisahnya dengan kisah-kisah aula muda saya. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang gaul-gaul ini harus membaca cerpen ini agar belajar bagaimana hubungan itu bisa lebih kuat lagi ya. Betul. Ya baik, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Sela. Terima kasih mengenai penjelasan yang cukup rinci. Nah, benar sekali jika cerpen Sepucuk Amplop di Taman Karya Andrea Aksara ini sangat menarik untuk dikupas. Nah, setelah mengkaji unsur intrinsik, maka selanjutnya adalah unsur ekstrinsiknya. Kira-kira apa saja nih unsur yang ada di cerpen ini, Kak? Mungkin dari Ya, saya dulu boleh, Kak. Nah, di unsur ekstrinsik ini yang pertama tentunya ada kehidupan sosial pengarang seperti itu. Nah, kan penciptanya ini adalah Andrea Aksana ya. Nah, Andrea Aksana ini merupakan seorang penulis atau sastrawan Indonesia yang merupakan cucu dari penjaga Indonesia juga, yaitu Sanusi Pane dan juga Armuji Pane. Nah, Sangat terkenal itu, Kak. iya benar. Lalu untuk latar belakang sosialnya sendiri ini, Andrea Aksana ini merupakan seorang sastrawan yang mungkin bisa dibilang ini perspektif pemikirannya ini dalam menulis sastra ini mengarah kepada romansa gitu, sepasang hubungan kekasih, permasalahan dan juga yang berhubungan dengan ya kekasih seperti itu. Percintaan. Iya, percintaan maksud saya. Lalu untuk sejarahnya sendiri nih, struktur dinamik ini membahas tentang makna, karena kan tadi ada hubungannya dengan semiotika seperti ya kan. Selain makna, di struktural dinamik ini juga membahas tentang psikologi pengarang dan juga psikologi pembaca seperti itu. Nah, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit ya tentang makna dari cerpen ini. Boleh, Kak, silakan. Semiotika. Nah, jika dilihat dari judulnya ya, Sepucuk Amplop di Taman seperti itu, karya Andrea Aksana ini, menurut saya yang memiliki makna di sini adalah sepucuk amplop itu. Nah, di dalam amplop itu kan tentu ada sebuah surat. Nah, di surat itu tentunya terdapat kata-kata. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa tokoh aku ini ditinggalkan oleh kekasihnya karena kesalahpahaman menemukan amplop tersebut. Nah, ini juga ada dalam kutipan di taman ini, bisa saya jelaskan ya? Boleh, ya? silakan. Di taman ini kata-kata yang belum sempat terungkap menemukan tempatnya, tetapi akhirnya takdirnya itu dia ditinggalkan oleh pasangannya. Nah, menurut saya di sini amplop ini, surat ini menyimbolkan sebuah kesedihan atau kenangan seperti itu. Karena apa? Karena kan gara-gara surat ini dia jadi ditinggalkan oleh pacarnya karena kesalahpahaman yang terjadi, dan dia juga melalui menulis kata-kata kemudian ditaruh di taman itu, dia juga mengingat bahwa hubungannya dengan kekasihnya itu harus berakhir seperti itu. Nah, kita juga tahu ya di taman kita bisa menenangkan pikiran, kita bisa mencari kebahagiaan, tetapi ya benar ini istilahnya ya. Tetapi di sini yang dia dapat justru sebaliknya seperti itu, kesedihan, kehilangan. Mungkin itu saja ya makna dari cerpen yang bisa saya tambahkan atau jelaskan seperti itu. Oh ya, baik. Jadi selain makna tadi yang dijelaskan oleh Mbak Rofi, nah di unsur ekstrinsiknya itu juga ada psikologi pengarang. Nah, pasti teman-teman sudah pada tahu kan tentang psikologi pengarang. Nah, jadi di cerpen ini tuh ya, pengarang itu dikenal sebagai sang romansa. Nah, dan jadi beliau tuh merupakan
tentang hubungan percintaan ya seperti itu. Jadi senang menulis apa ya, cerita-cerita tuh yang relate sama anak-anak muda ya, sama kehidupan sekarang juga seperti itu. Nah, jadi dari sini pengarang ini tuh apa ya, di dalam cerpen ini tuh ingin memberitahu pembaca atau ya pembaca cerpennya itu tentang gimana ya, memberitahu dan mempengaruhi pembaca di situ agar bisa merubah pola pikir mereka, yaitu agar bisa berpikir positif, ya kan? Kemudian bisa tenang, kemudian tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, terus apa ya, tidak memendam masalahnya sendiri, yaitu tuh bisa cerita gitu, bisa berbagi cerita. Jadi terus apalagi ya, tadi kan disebutkan kan tokohnya di sini tuh egois, ya gitu. Jadi tuh biar kita tuh bisa meredam egois, iya, dan juga menyepelekan hal-hal kecil itu sangat penting sih. Sangat penting kalau muda sekarang ya itu psikologi pengarang dari cerpen ini. Nah, saya tuh juga baru selesai membaca cerpen ini. Nah, setelah membaca cerpen karya Andre Aksana ini, maka saya sebagai pembaca itu akan mengetahui dan dapat mengambil pelajaran dari cerpen ini. Ketika kita dalam mengambil keputusan itu benar kata Mbak Nita, itu tidak boleh terburu-buru, harus dipikirkan secara matang. Kita itu juga tidak boleh egois dalam segala hal, segala aspek, apalagi mengenai hubungan. Tidak boleh egois kan, kita harus mendengar pendapat dari pasangan kita gitu, agar hubungan ini menjadi tetap awet, dan kita itu tidak boleh gampang menyepelekan orang lain. Nah, seperti itu. Dari cerpen ini pembaca juga dapat mengetahui bahwa isi hati atau curahan hati itu tidak boleh dipendam terlalu lama. Ya, betul sekali. Itu jika kita merasa tidak enak dengan entah itu pasangan, keluarga, orang tua, teman, itu harus mengungkapkan agar tidak menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Tetapi di lain hal, pembaca juga merasa kecewa dengan merasa kecewa dengan pasangan tokoh aku ini, karena mereka itu memiliki sikap yang egois. Mereka tidak dapat menemukan titik terang dari permasalahan yang mereka hadapi. Mereka menyelesaikannya dengan dengan berapi-api, dengan amarah. Jadi tidak menemukan solusi dari permasalahan itu. Dan pembaca itu juga merasa kesal kepada sosok polisi yang ada dalam cerpen ini, karena sosok polisi di sini sering menyepelekan orang lain dan menganggap orang lain itu tidak penting karena mungkin tidak setara dengan beliau. Emosi pembaca ini sangat dibolak-balik seperti itu ya dalam cerpen ini. Oke, jadi sangat menarik sekali pembahasan kita ya. Sangat banyak yang bisa dibedah dari cerpen ini. Asik sekali perbincangan kita, sangat sengit sekali. Untuk kakak-kakak narasumber sekalian, saya ucapkan terima kasih karena sudah mampir ke acara Podas ini dengan Kak Nita, Kak Rofi, dan Kak Sela yang begitu cantik ya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang di rumah yang sudah setia untuk menyaksikan Podas, podcast Bedah Sastra ini. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Sekian dari saya selaku pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.